Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pertama Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Niti Sarah, Hadir. Alif Labi, hadir. Anissa, Hadir. Raden Ayu, Hadir. Rahma Kencana, Hadir. Fitri Badriana, Hadir. Nurul, Hadir. Nurmala, Hadir. oke. Nazaraya, Hadir. oke, lengkap ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada pembahasan yang pertama itu kita akan fokus ke kecekungan kurva fungsi trigonometri. Oke, kalau dilihat dari kurva di sini itu sudah tertera keterangannya. Kalau misalkan yang dari titik ke sini, di sini sampai ke titik sini itu adalah kurvanya cekung ke bawah, jadi cekungnya tuh ke bawah. Terus dari titik yang ini ke sini itu cekungnya ke atas. Dan di titik ini itu titik belok, dan itu akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi pernah nggak sih kalian itu mikir apa yang menyebabkan kurva itu dapat berbentuk cekung ke bawah dan cekung ke atas? Dan untuk mengetahuinya itu kita harus ditandai oleh jika persamaan kurva tersebut kita turunkan sebanyak 2 kali, f aksen 2 itu kurang dari 0, maka kurva tersebut akan cekungnya ke bawah. Kalau misalkan yang lebih dari 0 itu akan cekungnya ke atas. Baik, mungkin masih pada bingung ya. Oleh karena itu kita langsung aja ke contoh soal biar lebih bisa memahami. Oke, di sini kita punya soal di mana grafik dari fx sama dengan min 4 sin x tambah cos 2x untuk ini adalah batasannya 0 sampai 180 derajat akan cekung ke atas pada interval, berarti ini adalah yang ditanya cekung ke atasnya ya. Baik, tadi bisa kita lihat bahwa yang cekung ke atas dan cekung ke bawah itu ditentukan dari turunan dari fungsinya, kemudian kita uji dengan titik-titik yang berada di interval. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menurunkan dari fungsi fx ini. Baik, ayo kita turunkan bersama-sama. Mungkin di sini aja ya. Fx sama dengan min 4 sin x plus cos 2x. Oke, coba hitung dulu. Dah. Oke, bantu saya untuk menurunkan dari fungsi ini ke turunan pertama dulu, ke turunan pertama terlebih dahulu. Min 4 turun apa enggak kalau diturunin? Min 4 itu tetap turun ya? Iya. Min 4 itu tetap turun. Iya. Nah, kemudian sin x itu kalau diturunkan berapa? Cos. Tambah cos 2, cos turunan cos apa? Sin. Maka ini gak usah plus ya, sin min ya. Min sin x sin 2x. 2-nya diturunkan, ditaruh di depan ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menurunkan ke turunan yang kedua. Min 4 tetap turun lagi. Cos x itu turunannya apa? Min sin. Nah, ini min 2 sin 2x turunannya sin x aja. Turunannya apa? Cos 2x dikali 2. Ini bisa ya. Berarti min 2 dikali 2 min 4. Berarti sama dengan 4
sin X min 4 cos 2X. Oke? Dari sini bisa kita lihat fungsinya ini, yang fungsi kedua ini sin titik-titik yang ada di antara 30 sampai 150 itu positif, berarti ini adalah cekung ke atas. Nah, titik yang di sini negatif, berarti selang-seling gitu. Jadi kalau misalnya diuji dalam satu interval itu positif, berarti yang lainnya mengikuti. Misalkan di sini ada misalkan sampai 360, berarti di sini juga positif. Misalkan, tapi kan ini nggak masuk ya, jadi kita hapus saja. Karena batasannya sampai 180. Maka ketahuan kalau misalkan akan cekung ke atas pada interval, berarti akan cekung ke atas kayak gini ya. Akan cekung ke atas kalau misalkan turunannya itu lebih dari 0. Berarti yang lebih dari 0 itu yang positif. Berarti dia intervalnya cekung ke atas pada interval 30 X 150. Menjawabnya. Oke. Terima kasih. Oke, ada 4 soal yang sudah saya share ke kalian. Untuk yang bersedia maju, silahkan bilang ke saya dan langsung maju, langsung dikerjakan, oke? Jadi kita kan punya soal diketahui fungsi fx sama dengan sin x dalam selang x di antara 0 sampai 2pi, di mana grafik fungsi fx akan cekung ke bawah dan ke atas. Pertama-tama kita turunin dulu. Turunan sin x itu apa? Cos. Terus turunan keduanya itu cos x, turunannya sin x. Terus kita turunan keduanya sama dengan 0 dulu. Disama dengan 0. Jadi min sin x sama dengan 0, sin x sama dengan 0. Jadi x satunya itu 0 atau sin x sama dengan pi, berarti x duanya itu pi. Terus kita buat garis bilangan 0 pi sampai 2 pi. Terus kita uji x kurang dari pi. Yang ini dulu nih, yang pertama. Kita ambil 3/4 pi. 3/4 pi itu berapa derajat? 135 derajat. Terus kita masukin ke turunan kedua. Jadi min sin 135 derajat itu berapa? Min setengah akar 2. Ini jadinya negatif, berarti cekung ke bawah. Iya gak? Terus uji yang keduanya itu x lebih dari pi. X nya itu kita ambil 5/4 pi. 5/4 pi itu berapa? 225 derajat. 225 derajat itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu min ya. Jadi min kita masukin ke turunan kedua, min sin 5/4 pi. 5/4 pi kan 225 derajat. Sin dari 225 derajat itu berapa? Min setengah akar 2. Jadi min kali min jadinya plus. Segini hasilnya berarti plus kan? Berarti cekung ke atas. Oke, di sini ada latihan soal. Tentukan interval grafik fungsi f(f) 2 sin 2x min 60 derajat, cekung atas dan cekung bawah. X-nya berada di antara 0 sampai 360. Yang
tentukannya cekung atas dan cekung bawah. Fx 2 sin 2x min 60 derajat, turunannya 2 turunan sin Cos. Makanya saya turun, sudutnya tetap 2x min 60 derajat. Diperoleh 4 cos 2x min 60 derajat. Di sini menentukan f double aksen x sama dengan 0. Di ansih turunin 2 turunan cos Min sin. minnya ditaruh di depan, sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Min 8 sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Kedua ruas dibagi min 8. Sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Sin 2x min 60 derajat sama dengan 0 derajat. Karena persamaannya berbentuk sin, jadi ada dua penyelesaian, yaitu yang pertama sudut sebelah kiri 2x min 60 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k 360. 2x 60 derajat ditambah k 360 derajat. Karena koefisiennya 2 dibagi 2, x sama dengan 60 dibagi 2 30 derajat, k sama dengan 180. Untuk k sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 30. K nya dapat 210 dari 120 ditambah 30. Kemungkinan yang kedua, 2x min 60 derajat sama dengan 180 dikurangi 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. 2x min 60 derajat sama dengan 180 dikurangi 0, 180 ditambah k 360 derajat. 2x sama dengan 240 ditambah k dikali 360. Karena koefisiennya 2 tadi dibagi 2, 240 dibagi 2 220 ditambah k dikali 180. Untuk k x nya sama dengan 120. K untuk K1 sama dengan 300, 180 ditambah 200. Di sini ada, kita gambarkan dalam garis bilangan, dapat garis bilangan 45 derajat. F double aksen 45 derajat, min 8 sin 2x min 60 derajat. Min 8 sin 2 dikali 45 60. Ya, dikurangi 60. Min 8 sin 90 Tengah. ya, setengah. Min 8 dikali setengah min 4. Untuk interval ke atas, f double aksen x lebih besar dari 0 itu 0 ini. Oh ya, ini yang ini. No, 30 ya. X-nya di antara 0 sampai 30 dan 100 dan X-nya di antara 120 sampai 210 dan X-nya berada di 300 sampai 360. Untuk interval ke bawahnya F double aksen X sama dengan 0, X-nya berada di antara 300 sampai 150 dan 210 berada X-nya berada di 220 sampai 300. Di sini kan diketahui soalnya kan fungsi fx sama dengan cos 2x ditambah pi pada interval 0 x di antara 0 derajat sampai 2 pi. Terus caranya yang pertama itu kita harus turunin pertama dulu. Turunan pertamanya kan cos itu turunan pertamanya kan min sin 2x ditambah pi dikali 2 karena 2x nya diturunin. Jadi hasilnya min 2 sin 2x ditambah pi. Nah, turunan keduanya f double aksen x sama dengan min 2 cos
2x ditambah pi dikali 2. Hasilnya segini, min 4 cos 2x tambah pi. Nah, syarat f cekung ke atas itu kan f double aksen x lebih dari 0. Nah, maka kita ubah dulu dia jadi lebih dari 0. Ini. Dan itu kita buat ini jadi sama dengan 0. Karena kita mau nyari kesamaan dasarnya, kita harus cari dulu sebelum buat 0 ini berapa. Cos yang sama dengan 0 itu berapa? 90 kan? 90. Nah, 90 derajat itu ada di kuadran 1 sama kuadran 4. Yang kuadran 1 itu 90, yang kuadran 4 itu 270. Kita ubah ke radian jadi pi per 2 sama 3pi per 2. Nah, kita masuk ke persamaan dasarnya itu 2x ditambah pi sama dengan pi per 2 ditambah k ditambah dikali 2pi. Terus 2x sama dengan min pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Hasilnya x sama dengan min pi per 4 ditambah k dikali pi. Nah, kita masukin k-nya. K, untuk k sama dengan 0 itu x-nya kita dapat sama dengan min pi per 4. Untuk k sama dengan 1, x-nya 3pi per 4. Untuk k sama dengan 2, x-nya sama dengan 3pi per 4. Nah, terus kita masukin ke k-nya. Untuk k sama dengan 0 itu kita dapat x-nya sama dengan min pi per 4. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 3pi per 4. Untuk k sama dengan 2 itu x-nya sama dengan 7 per 4. Nah, yang masuk di antara interval di atas itu cuma ini 3pi per 4 sama 7pi per 4. Nah, yang kedua, yang 3pi per 2 itu kita masukin juga 2x ditambah pi sama dengan 3pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Terus selanjutnya 2x sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2pi. Hasilnya ini x sama dengan pi per 4 ditambah k dikali pi. Kita masukin k-nya. Untuk k sama dengan 0 kita dapat x-nya sama dengan pi per 4. Untuk k sama dengan 1-nya, x-nya kita dapat sama dengan 5pi per 4. Nah, ini keduanya masuk ke dalam interval di atas. Selanjutnya kita buat garis bilangan dari f double aksen. Nah, di sini kan ada 0, batas intervalnya 0 sama 2pi. Terus x-nya kita masukin di sini. Terus kita uji di persamaan f double aksen x itu. Kita dapat tadi kan min 4 cos. Kita pakai yang ini aja ya, yang 0 derajat biar cepet dapetnya. Min 4 cos 2 dikali x-nya dimasukin 0 ditambah pi sama dengan min 4 cos pi. Hasilnya min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Nah, karena dia positif, jadi di sininya positif. Udah, seterusnya juga sama kayak gitu caranya. Nah, kita dapat tepung ke atas pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari pi per 4 atau 2pi per 4 kurang dari x kurang dari 5pi per 4 atau 7pi per 4 kurang dari x kurang dari sama dengan 2pi. Ya, sampai. Jadi di sini kita punya soal dengan fungsi fx sama dengan 5 plus 4 sin 3x dengan interval 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang ditanyakan itu maka cekung bawah pada kurva tersebut itu terdapat pada interval berapa. Nah, pertama kita harus turunin dulu fungsinya sebanyak 2 kali. Turunan dari 5 itu berapa, teman-teman? 0. Dan ini 4 kita tulis ulang karena dia adalah koefisien. Dan lanjut, turun dari sini itu adalah cos. Nah, kan di sini punya sudut yaitu 3x dan 3-nya itu bisa diturunin
ini jadi kita kalikan dengan 3. Nah, ini 3 bisa kita kali ke depan, jadi 4 dikali 3 adalah 12, maka hasil dari turunan pertama adalah 12 cos 3x. Nah, turunan pertama ini kita harus turunkan lagi, sekali lagi dengan 12 koefisiennya ditulis ulang, turunan cos adalah min sin, sudutnya ditulis ulang, dan langkah selanjutnya adalah kita harus menurunkan sudutnya yaitu 3. Nah, 3 ini bisa kita kali ke depan dan juga minnya kita bisa pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali 12 adalah 36, dikali minus hasilnya adalah minus 36, dan sin 3x nya kita tulis ulang. Karena kita mau mencari yang namanya titik belok, titik belok, jadi f double aksennya adalah sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita pindah luaskan, dan kita mencari nilai dari sin 3x yang bernilai 0, yaitu sin 3x akan sama nilainya dengan sin 0 derajat, yang artinya 3x itu bernilai 0 gitu. Dan selanjutnya untuk sin itu kita punya kedua kemungkinan menurut persamaan dasar trigonometri, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360. Nah, karena di sini adalah 3x, maka 3x ini kita bagi dengan 3 agar menghasilkan x. Nah, di sini kita punya x plus x sama dengan k dikali 120. 120 ini dari 360 derajat dibagi 3 yaitu 120. Nah, karena kan yang ditanya itu kan cekung bawahnya. Nah, tapi ketika kita masukkan mendapatkan nilai positif yang hasilnya adalah lebih dari, makanya kita di sini itu bernilaikan positif, negatif, dan positif. Maka cekung bawah pada kurva yang terdapat pada intervalnya adalah 140 sampai 240 atau 300 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi titik belok fungsi trigonometri itu apa? Jadi titik belok fungsi trigonometri adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Jadi semisal ada grafik sindah semisal. Nah, ini kan cekung ke mana? Ke bawah kan? Nah, terus ini cekungnya ke atas. Nah, titik C ini yang dinamain titik belok. Titik belok. Nah, titik belok ini ada syaratnya. Syaratnya itu syarat titik belok, yaitu f double aksen sama dengan 0. Jadi jika fungsi f double aksen a sama dengan 0, maka titik a, f a ini adalah titik beloknya. Nah, terus di materi titik belok ini kita harus mengingat materi yang waktu kelas 10 yang persamaan trigonometri itu, yang kalau sin itu alfa x sama dengan alfa plus x plus k dikali 360 sama 180 min alfa ditambah k dikali 360. Nah, terus kalau cos itu alfa plus k dikali 360 sama min alfa plus k dikali 360. Terus sama satu lagi itu tan cuman satu doang, alfa plus k dikali 180. Langsung ke contoh soalnya ya. Jadi ada suruh cari titik belok dari y sama dengan sin x plus cos x. Sin plus cos x ya. Interval dari 0 sampai pi
Pertama caranya itu kita turunin dulu si di aksennya 2 kali. Turunin dia di aksen sama dengan sin turunannya apa? Cos ditambah sama cos x diturunin, jadi min sin x. Ini udah turunan pertama. Terus turunan kedua cos diturunin jadinya min sin x. Terus min sin diturunin min cos x. Nah ini kita udah dapat turunan kedua. Nah terus kita mau cari titik beloknya. Nih syarat titik belok itu apa harus yang dituruninnya harus sama dengan 0. Yang diturunin di aksen ini harus sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti kan min sin x min cos x sama dengan 0. Nah dari sini kita bisa sederhanain lagi jadi min sin x sama dengan cos x. Nah di sini kita bisa bagi kedua-dua sama cos x supaya nanti jadi tan gitu kan, sin per cos tan. Ini kan sin dibagi cos jadi min tan x. Cos dibagi cos 1 jadi tan x sama dengan min 1. Nah udah gini tan berapa yang nilainya min 1? Tan 1 dulu, tan 1 di berapa? Tan 1 kan tan 1 kan 30 derajat ya. 30 derajat nih. Ini deh. Kuadran 1 itu yang positif apa? Semua kan? Semua. Kalau kuadran 2 ya sin. Kuadran 3 oh iya tan, benar. Kuadran 4 apa nih? Cos. Nah, cos kan. Nah, berarti tan itu yang nilai negatif di mana aja? Kuadran berapa? 2 dan 4. 2 sama 4 kan? Ya. Kan 0, 90, 290, 390. Nah, kalau tan yang bernilai 1 apa ya? Nah, tan yang nilainya 1 itu kan tan 30. Tan 30 kan itu di kuadran 1. Kalau tan di kuadran 2 berarti ini kan 180. Tan nilai 1 itu 45 kan? Berarti 40 sini kan 180. Nah, di sini 45-nya 180 kurangi 45 itu di sini. Nah, di sini 180 dikurangi 45 berapa? 135 derajat. Jadi si ininya sudutnya alfanya jadi 135. Nah, udah kan? Terus kita ke sini tan itu apa tuh persamaannya? X sama dengan alfa tambah k dikali 180. Nah, terus kita masukin nih pakai alfa yang di sini 135. Jadi X sama dengan 135 tambah K kali 180. Kalau K nya 0, X nya berapa? 135 ya. Kalau K nya 1, X nya 315. Nah, di sini kan intervalnya cuma sampai 180. Jadi
ini tidak memenuhi ya. Nah, habis itu berarti kita substitusiin si X ini ke Y yang awal ini buat nyari titik Y-nya. Jadi Y sama dengan sin X plus cos X. Nah, kita masukin si X-nya ini ke sini. Sin 135 ditambah cos 135. Nah, itu. Ini kan sin 135. Sin itu 135 kan berarti di kuadran 2 ya? Di kuadran 2. Cuman kalau 180 di sini, 135 itu berarti di sini kan 135. Sin sama aja kayak sin 180 dikurangin 135 berapa? 45 derajat. Karena sin di kuadran 2 itu positif, jadi nilai sin yang di 45 positif. Berapa? 1/2 angka 2. Terus cos di kuadran 2 negatif, sama aja kayak nilai kayak cos 45. Nah, negatif 1/2 akar 2. Jadi Y-nya itu 0. Jadi titiknya itu di X-nya 135 derajat sama Y-nya 0. Mulai. Latihan soalnya udah dikirim di grup ya, coba dikerjain, yang bisa langsung aja kerjakan. Baik, Pak. Jadi di sini ada soal tentukan titik belok dari Y sama dengan sin 2X tambah 40 derajat untuk interval 0 sampai dengan 360 derajat. Yang pertama turunin sin turunan menjadi cos, ini ditulis ulang dan ini diturun menjadi 2. Dan ini hasil turunan pertamanya. Selanjutnya kita turunin ke keturunan kedua. 2 diturunin jadi 2, cos diturunin jadi min sin. Ini ditulis ulang dan ini ditulis lagi dari 2x. Dan ini untuk hasil akhir turunan keduanya. Selanjutnya kita buat y double aksen sama dengan 0. Min 4 sin 2x tambah 40 derajat sama dengan 0. Ini dibagi min 4, jadi hasilnya sin 2x tambah 40 derajat sama dengan 0. Sin yang hasilnya 0 itu ada sin 0 dan sin 180 derajat. Kita uji satu-satu. Sin 2x tambah 40 derajat sama dengan sin 0. 2x tambah 40 derajat sama dengan 0 ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan min 40 tambah k kali 360 derajat. Ini dibagi 2 menjadi x sama dengan min 20 tambah k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, x-nya hasilnya min 20, tidak memenuhi. Untuk k sama dengan 1, hasilnya 160. Dan untuk k sama dengan 2, hasilnya 340. Selanjutnya ini yang kedua, sin 2x tambah 40 derajat sama dengan sin 180. 2x tambah 40 derajat sama dengan sama dengan 180 derajat tambah k kali 360. 2x sama dengan 180 kurang 40 jadi 140 tambah k kali 360 derajat. Kita uji untuk k sama dengan 0, x hasilnya 70. Untuk k sama dengan 1 hasilnya 250 dan untuk x sama dengan jadi ini nilai x-nya ada 70 derajat, 160 derajat, 250 derajat, dan 340 derajat. Kita substitusikan satu-satu. Untuk x sama dengan 70 derajat, y-nya sama dengan sin 2x tambah 40 derajat. Y-nya sama dengan sin 2 kali 70 jadi 140 tambah 40 derajat. Y sama dengan 180. Sin 180 itu 0. Jadi ini ada 70 derajat, 0.
Selanjutnya kita substitusikan ke 160 derajat. Untuk Y sama dengan sin 320 tambah 40 derajat sama dengan sin 360. Sin 360 hasilnya 0. Jadi titik beloknya ada 160 dan 0. Selanjutnya kita substitusikan yang X sama dengan 250. Y sama dengan sin 500 derajat tambah 40 derajat. Y sama dengan sin 540. Sin 540 sama seperti sin 180. Jadi titik beloknya ada 250 derajat dan 0 derajat. Selanjutnya 340 derajat. Y sama dengan sin 680 tambah 40. Y sama dengan sin 720. Y sama dengan sin 0. Jadi titik beloknya ada Y ada 340 derajat dan 0 derajat. Jadi di sini ada soal yang kedua, yaitu soalnya Y sama dengan 3 min 2 sin kuadrat X dalam interval 0 tidak lebih dari kurang dari 0 dan kurang dari 180. Nah terus ini tuh stepnya diturunin sampai turunan kedua. Nah kalau udah diturunin ke turunan kedua, maksud kita uji pakai rumus yang ini, yang X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 atau X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360. Nah terus kita pakai yang ini yang udah diturunin, yang udah jadi turunan kedua, yang ini dimasukin ke rumus ini. X nya yaitu cos 2x tapi ditulisnya 2x nya aja. Terus yang alpha nya yaitu si ini 90 nya ini. Terus ditambah K dikali 360. Terus dibagi 2 dulu biar x nya hilang, biar 2 nya hilang, maaf. Nah, jadi di sini menghasilkan X sama dengan 45 ditambah K dikali 180. Nah, terus kita uji untuk X sama dengan 0 itu akan menghasilkan 45 dan itu masuk ke dalam sini. Nah, kalau untuk X sama dengan 1 itu hasilnya akan menghasilkan 225 yang mana tidak masuk ke dalam interval ini. Terus karena udah nemu yang udah tidak memenuhi, jadi kita langsung aja pindah ke yang kedua, yaitu rumusnya 2x sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Kita bagi 2 lagi sama kayak step yang pertama. Terus di sini akan menghasilkan yang ini. Baru kita ujikan, dimana untuk K-nya sama dengan 0 akan menghasilkan minus 45 derajat yang dimana tidak masuk ke dalam interval. Terus untuk K sama dengan 1 itu akan menghasilkan di 135 itu memenuhi. Terus yang kedua kita coba terus sampai kita mendapatkan yang tidak memenuhi. Nah kebetulan di sini yang keduanya langsung tidak memenuhi karena 315 itu udah kelewat dari 180. Nah udah kayak gitu disubstitusikan Y-nya. Y sama dengan 3 sin kuadrat X. Nah untuk X-nya sama dengan 45, kita ambil yang ini. Terus Y 3 min 2 sin kuadrat 45 karena kan ini X jadi X nya kan 45. Nah terus masukin habis itu dapat hasilnya Y nya 2. Nah jadi X yang 45 Y nya 2, jadi mendapatkan titik belok di 45 dan di titik 2. Nah di sini dari latihan soal pertama, dari soal diketahui fx sama dengan sin 2x plus 1, 0 sampai pi. Di sini turunan pertamanya sin turunannya cos. Nah jadi cos 2x. Kenapa di sini ditambah 2? Karena ini merupakan sudut. Jadi kita pindahkan ke depan. Untuk turunan keduanya min 2 sin dikali 2 sin 2x. Nah, di sini turunan cos jadi min sin. Nah jadi kita tulis min di depan min 2 dikali 2 sin 2x. Sudutnya pindah jadi tambahkan 2 di depan sin sama dengan 2 dikali 2 jadi min 4 sin 2x. Nah jadi min 4 sin 2x sama dengan 0. Kenapa? Karena titik belok jika K sama dengan 0 maka X sama dengan 0. Nah jadi di sini sin 2x sama dengan 0,
sin 2x sama dengan 0 derajat juga sama, turunin terus 2x sama dengan 0 derajat ditambah K 360. X sama dengan 0 derajat ditambah K 180. Kenapa K 180? Karena 2x dibagi 3 K 360. Totalnya K 180. Nah, jadi di sini ada X sama dengan sisanya 0 derajat turun X sama dengan 180 karena tidak memenuhi karena Pi-nya itu 180 derajat. Nah, di sini ada persamaan awal. Nah, di sini masih persamaan awal X sama dengan 0 derajat, substitusiin Y sama dengan sin 2X plus 1. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Y sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini temukan titik beloknya udah. Nah, terus untuk titik belok kedua X sama dengan 90, substitusiin Y sama dengan sin 180 ditambah 1. Sin 180 itu sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini sudah ketemu titik beloknya. Ada 2 titik belok yang terhubung. Jadi ada soal fx sama dengan 3 sin 2x min 60 derajat untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pertama-tama kita turunin fungsi ini sebanyak 2 kali. Habis itu karena syarat titik belok itu f double aksen x sama dengan 0, terus tinggal kita taruh tadi. Jadi min 12 sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Terus kedua ruas kita bagi 12, jadinya sin 2x min 60 derajat sama dengan 0. Habis itu nilai 0 dari sini itu kan sin 0 derajat. Jadi untuk mencari nilai apa namanya? Titik belok untuk mencari Untuk mencari persamaan dasar sin, untuk mencari X. Dasar trigonometri yang itu sin. untuk mencari X. Titik belok Untuk mencari X, kita pakai persamaan trigonometri. Jadi 2X min 60 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Terus habis itu 60-nya kita pindah ruas, jadi 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Terus untuk cari X-nya, jadi dibagi 2, jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 itu ada nilainya 30 derajat. Terus untuk K sama dengan 1 itu ada 210 derajat. Terus untuk yang keduanya, yang cara keduanya itu ada 2X min 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Terus 60 kita pindah ruasin, jadi 2X sama dengan 240 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Terus dibagi 2, jadi X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 itu nilainya 120, terus untuk K sama dengan 1 itu nilainya 300. Terus abis itu kita substitusiin X ke fungsi fx-nya. Jadi untuk X30 itu tinggal kita tulis 3 sin dikali 2 dikali 30 dikurang 60. Jadi 3 sin 0 derajat sama dengan nilai sin 0 itu 0, jadi 3 kali 0 0, jadi titiknya 30,0 derajat. Terus yang kedua ada 120, caranya sama, terus seterusnya sama. Jadi titik beloknya ada segini. Jadi di sini ada soal tentukan titik belok dari fungsi y sama dengan 2 cos dikali 2x plus pi per 3 pada interval 0 sampai pi atau 180 derajat. Terus ini kita turunin pakai rumus yang ini. Sin U sama dengan cos U dikali U aksen. U-nya kan 2x plus pi per 3. Kalau diturunin jadinya 2. Terus di sini kita masukin Y turunan pertama sama dengan min 2 sin dikali 2x plus pi per 3 dibagi 2. Terus di sini kita 2-nya dikali sama min 2 jadi min 4 sin dikali 2x plus pi per 3. Terus kita turunin kedua, jadinya min 4 cos dikali 2x plus pi per 3 dikali 2
Terus 2-nya dikali sama min 4 jadi min 8 cos 2x plus pi per 3 sama dengan 0. Terus ini tuh dibagi sama min 8 jadinya cos 2x plus pi per 3 sama dengan 0. Kan cos 90 itu 0, jadi kita tulis di sininya cos 90. Habis itu kita nyari x-nya menggunakan rumus x sama dengan a plus k kali 360 derajat atau x sama dengan min a plus k kali 360 derajat. Terus yang pertama menggunakan rumus yang ini, a plus k dikali 360 derajat. Terus kita masukin jadi 2x plus 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Terus kita pindah ruas jadi 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Terus ini kita bagi semuanya sama 2 jadi x sama dengan 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Terus kita coba k-nya itu kita coba k-nya itu 0. Kalau k-nya itu 0, x-nya 15 derajat. Terus kalau k-nya 1 itu x-nya 155 derajat. Di situ kita coba yang ini menggunakan rumus min k plus k kali 360 derajat. Terus kita masukin jadi 2x plus 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Terus di sini juga dipindah ruas jadi 2x sama dengan min 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Terus ini sama-sama dibagi 2. Jadinya x sama dengan min 75 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Terus ini dicoba dimasukin k-nya itu 0. Itu x-nya jadi min 75 derajat. Kalau misalnya k-nya 1 itu x-nya jadi 105 derajat. Jadi yang memenuhi itu 15 derajat sama 105 derajat. Di situ kan udah dapat x-nya. Terus kita cari y-nya. Begini. Yang pertama itu yang 15 derajat. Jadi di sini f 15 derajat sama dengan 2 cos kali 2 dikali 15 derajat ditambah 60 derajat. Itu kalau dijumlahin hasilnya 0. Terus yang 105 derajat. Jadinya 2 cos dikali 2 kali 105 derajat ditambah 60 derajat itu kan 270 derajat. Yang terus 270 nya itu dipecah jadi 180 derajat sama 90 derajat. Jadinya ini juga hasilnya 0 karena kan cos 180 itu sama cos 90 itu hasilnya 0. Terus yang 15 derajat sama 105 derajatnya diubah ke dalam bentuk pi jadinya pi per 12,0 dan 7 pi per 12,0. Udah bilang dia dulu.